Tahura Eco Bipak terletak di Desa Sumber Agung, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Bagi Anda penderita diabetes akut, jangan ambil kesimpulan amputasi karena di sini sudah diuji coba ada produksi madu yang bisa menyembuhkan diabetes akut, asma, dan pemulihan pasca kena terserang corona. Ikuti terus video ini agar lebih jelas sampai selesai dan jangan di skip dulu. Dan semoga saja membawa manfaat yang besar bagi para sahabat yang telah menonton video ini dan yang membutuhkan. Kami terterakan nanti di akhir video nomor HP yang bisa dihubungi petugas tersebut. Ini rusa jenis apa, Mas? Ini rusa jenis rusa timur, berasal dari Jawa Barat. Jenis rusa ini mulai dibuka penangkarannya sejak tahun 2012 untuk penangkarannya, dan untuk wisatanya mulai dibuka pada tahun 2017 untuk pengunjung ini. Itu datang ke sini mudah sekali, khususnya yang beralamat di Kemiling, Bandar Lampung. Penangkaran rusa ini milik pemerintah daerah, milik Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Di wisata Tahura Eco Bipak ini sob, ini ada penangkaran rusa. Selain lebah juga rusa. Di sini pengunjung dapat menikmati pemandangan segerombolan rusa-rusa dan juga dapat memberi pakan rusa, dan dengan cara memberi pakan yang sudah disediakan di taman wisata ini sob, untuk memberi pakan rusa dan sambil berfoto selfie sob. Yang berbeda tarif di sini hanya untuk prawedding, acara-acara tertentu sob, yang untuk seperti itu dikenakan tarif berbeda dengan seperti umumnya. Rusa adalah kategori binatang termasuk mamalia sob dan menyusui. Di habitat terbuka, binatang yang berkelompok ini sangat sulit sekali untuk ditemui karena mereka akan bersembunyi di semak-semak dan belukar-belukar. Tetapi di sini sob, kita sangatlah gampang untuk menikmati pemandangan rusa yang jinak-jinak dan berselfie bareng mereka sob. Makanan mamalia menyusui ini adalah rumput loh sob, sama seperti kambing, sapi, dan lainnya. Di habitat aslinya mereka adalah termasuk binatang yang hidup di tebing-tebing, dataran tinggi, di habitat aslinya. Kesenangan rusa adalah di bawah tebing-tebing, di bawah pohon besar, dan juga bebatuan. Penciuman mereka sangatlah tajam loh sob. Apabila melihat manusia atau bau manusia, mereka akan segera pergi menghindar dan sangat sulit sekali untuk menjumpainya. Selain rusa, juga di sini ada pengolahan madu. Selamat datang di outlet hasil hutan bukan kayu Tahura Abdul Rahman. Outlet ini buka dari pagi, buka setiap hari dari pagi jam 9 sampai jam 16 sampai jam 4 sore. Nah, di sini menyediakan banyak produk-produk hasil hutan bukan kayu. Ada kopi, ini kopi produk hutan Lampung, ini kopi Robusta. Jadi ini masih biji, tapi sudah digoseng. Jadi kalau ada pembeli nanti kita breeder. Jadi pembeli keluar itu pulang sudah membawa kopi segar. Jadi bukan lagi yang kopi stok lama gitu. Ini ada. Kemudian ini ada madu murni. Jadi madu murni itu madu yang
asli udah pasti ya, asli. Kemudian ini sudah diturunkan kadar airnya, karena kalau madu yang dari baru datang dari hutan atau dari tempat budidaya itu biasanya kadar airnya sangat tinggi. Jadi kalau kadar airnya tinggi, fermentasinya juga tinggi dan cepat sekali. Jadi ini harus diproses untuk penurunan kadar air. Ini kadar airnya sudah 18%. Ini ada produk madu. Ini berbeda-beda dari nektarnya. Kalau ini dari nektar Acacia cassicarpa. Kemudian ini dari nektar Acacia mangium. Jenis lebahnya Apis mellifera. Kemudian ini madu hutan. Jadi madu multiflora. Kalau nektarnya dari multiflora, ini benar-benar hasil dari dalam kawasan hutan. Ini madu dorsata, Apis dorsata. Kemudian ini ada madu yang sekarang lagi hits. Ini madu trigona atau madu kanceng, apa nama ini, dari jenis Trigona honey. Jadi madu-madu lebah hetero Trigona itama. Kemudian ini juga cuman ini hanya ini kemasan kecil saja. Jadi ini produk-produk madu murni ini sudah BPOM, kemudian ada sertifikasi halal dari MUI. Ini ada di sini, ini dari MUI. Di sini. Kemudian ada standar NKV. Ini NKV itu artinya higienis pengemasan. Ya, higienis pengemasan produk-produk peternakan itu disertifikasinya dengan NKV. Kemudian ada BPOM-nya, dan ini dikembangkan oleh KTH Lembah Madu Anajah binaan Tahura dan didistribusikan oleh Koperasi Tahura Jaya Lestari. Kemudian ini ada hasil hutan bukan kayu. Ini kopi tadi sudah di situ saya jelaskan. Ini kopi robusta. Ada macam-macam proses, ada natural proses, kemudian ada honey proses, kemudian ada lada hitam, lada putih, kemudian ada kemiri, ada pala, kemudian ini produksi Tahura, ini gula aren, ada gula aren yang masih berbentuk gula padat, gula aren, kemudian ini yang sudah dicampur dengan rempah-rempah. Sebenarnya ada dua macam, ada gula aren rempah dan gula aren jahe. Kemudian ini gula semut, gula aren juga tapi sudah dibubuk. Tapi ini, kalau ini tadi dicampur rempah, kalau ini masih ori, jadi masih murni gula aren saja. Tuh. Oke, jadi di Tahura ini adalah data produksi hasil hutan bukan kayu. Jadi ketika ada pengusaha atau apa ingin bekerja sama dengan kami, inilah produk hasil hutan bukan kayu selama 1 tahun. Tapi ini hanya untuk 17 kelompok yang sudah legal bermitra dengan Tahura. Sudah ada akses legal kemitraan konservasi, jadi itu. Kemudian ini ada souvenir yang kebetulan sudah tipis sekali, mungkin dalam waktu dekat. Ada topi, kemudian rompi, ada kaos. Ini juga sebenarnya kerajinan-kerajinan dari kelompok kami di sini. Jadi koperasi ini anggotanya merupakan semua karyawan dan seluruh kelompok tani yang ada di Tahura. Jadi semua produk-produk yang dihasilkan oleh petani boleh dipasarkan di sini. Ini macam-macam madu, ada macam-macam. Kalau yang ini tadi, seperti yang di depan tadi sudah diturunkan kadar airnya. Ini madu Trigona thoracica. Jadi ini dari jenis Trigona thoracica
Yang ini aman sekali untuk penderita diabetes. Pengalaman yang sudah konsumsi dalam waktu 2 minggu dioleskan dan diminum, itu luka yang sudah diabetes, yang sudah ada luka gitu, segera kering. Kemudian ini juga ada madu unggulan kami, yaitu madu Trigona apicalis. Yang ini sangat istimewa sekali. Ini khusus untuk pengobatan sebenarnya. Orang-orang yang menderita asma, atau kemarin anak saya terkena ini COVID. Kalau teman-temannya sembuhnya lama, anak saya 1 minggu di rumah sakit itu 1 minggu dah diizinkan untuk pulang. Nah, ini juga madu apicalis, tapi ini madu yang masih segar, madu raw yang harus diturunkan kadar airnya. Jadi ini sampel saja untuk yang belum diturunkan kadar air. Madu masih sama, dan ini produk dari KWT kita, kelompok wanita tani. Ini adalah kain dari ekoprint. Jadi ini daun-daun yang tercipta di sini adalah dari daun warna alami, warna asli daun. Ada macam-macam, warna kuning, kemudian ada merah, kemudian macam-macam. Ini ada kerudung, pasmina yang disediakan di sini. Kebetulan ini sudah tipis sekali. Nanti kita akan segera produksi lagi. Nah, kemudian karena ini awalnya merupakan rumah kemas madu, jadi di sini kita proses madu yang dari petani. Ini ruang dehum. Ini kebetulan sekarang lagi tidak produksi. Ini di sini diproses madu-madu segar untuk diturunkan kadar airnya. Jadi madu dihamparkan di popok ini, kemudian dihidupkan mesin dehum dan diproses. Kemudian setelah madu ini keluar dari sini, akan dimasukkan ke sini untuk proses packing. Jadi sebelum di packing, botol-botol tadi disterilkan dulu di ruang steril yang ada di belakang. Jadi botol-botol baru, ya kita nggak pakai botol bekas ya, botol-botol baru itu dicuci, kemudian masuk ke lemari steril. Nah, setelah itu baru kita gunakan di sini. Setelah madu diturunkan kadar airnya dari lemari dehum ini, kita masukkan ke sini. Kemudian ini untuk pengisiannya. Ini namanya mesin filling. Jadi ini mesin filling untuk pengemasan madu. Jadi itu dari outlet hasil produk-produk hasil hutan bukan kayu dari Koperasi Tahura Jaya Lestari menyediakan bermacam-macam produk madu, kemudian ada kemiri, ada pala, ada kopi yang berasal dari kelompok tani binaan dari Tahura. Nah, kalau semua ingin berkonsultasi dengan saya, berdiskusi dengan saya, boleh. Saya Rini, penyuluh dari Tahura Abdurrahman, penyuluh kehutanan yang memang kerjanya melakukan pendampingan ke kelompok-kelompok tani. Boleh menghubungi saya di nomor handphone 0852 79 288 744. Oke, semuanya boleh berdiskusi dengan saya. Terima kasih.